Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian, penikmat kurma dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rezeki, nikmat, dan segala apa yang diberikan kepada kita semua. Pada saat ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana bulan ini terdapat banyak sekali kemuliaan, banyak sekali keistimewaan. Di antaranya diturunkannya Al-Quran, terus juga ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah karibaan junjungan kita Nabi mulia, manusia yang paling agung, yaitu Muhammad SAW, beserta para sahabat, para kerabat, para pengikut-pengikut beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya ila yaumil qiyamah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan sebuah amal. Yang pertama adalah ketika kita melakukan amal ibadah, itu belum tentu dicatat sebagai sebuah amal yang menghasilkan pahala yang secara sempurna. Terus yang kedua adalah ketika kita melakukan perbuatan atau amal yang itu merupakan sebuah kemaksiatan, maka di sisi Allah itu dicatat sebagai dosa yang sempurna. Misal kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat subuh misalnya, terus nanti siangnya diteruskan lagi dengan sholat zuhur, kemudian nanti sholat asar, maghrib, dan seterusnya. Itu belum tentu menjadi sebuah amal yang dicatat sebagai pahala secara sempurna di sisi Allah. Tapi ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan, ikhtilat misalnya, terus khalwat, terus kita melakukan sebuah kebohongan, kita berdusta dan lain sebagainya, yang mana itu sebuah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu dicatat sebagai sebuah amal yang menjadikan dosa secara sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan sekalian, maka ketika di kalangan remaja pada saat ini, terutama di bulan Ramadan seperti ini, perlu kita ingatkan kembali akan hal yang seperti ini tadi, bahwa jangan sampai ketika kita melaksanakan puasa ya, atau melaksanakan amal, tapi STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan, atau saum terus ya, atau puasa terus maksiat tetap jalan. Nah, puasa jalan tapi maksiat juga jalan, melalaikan perintah-perintah Allah yang lain. Kebanyakan orang misalnya berpuasa itu ketika menunggu waktu berbuka puasa, kebanyakan itu terjadi ikhtilat di sana. Ketika melaksanakan bukber atau buka bareng, maka terjadilah pencampur bauran antara laki-laki dan perempuan, yang sebenarnya ini dalam perspektif agama itu sudah jelas bahwa hal yang seperti itu ketika tidak ada kepentingan di sana, maka itu adalah sebuah potensi dosa di situ, dan itu ketika dicatat menjadi dosa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin mereka mengatakan gitu ya, ketika melaksanakan ikhtilat atau khalwat tadi, mereka ingin melaksanakan buka puasa bareng, mereka ingin melaksanakan tarawih bareng gitu ya. Mungkin buka puasanya itu hal yang baik, terus tarawih barengnya juga hal yang baik. Tapi ketika perbuatan-perbuatan kebaikan itu tadi dibarengi dengan hal-hal yang menimbulkan kemaksiatan ya, yang berpotensi dosa tadi, maka pahala dari puasanya, pahala dari buka bersamanya, pahala dari tarawihnya itu tadi belum tentu dicatat sebagai amal atau pahala yang sempurna, tapi dosa-dosa yang dilakukan itu sudah dicatat sebagai dosa yang sempurna di sisi Allah SWT. Nah, perlu kita sampaikan ya, bahwa dalam Islam khalwat ya,
Ya, khalwat ini dilarang dalam agama. Ya, apa itu khalwat? Khalwat itu adalah antara laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan di suatu tempat. Tempat di sini tidak hanya sebagai tempat yang bersifat fisik gitu ya. Bisa juga tempat di sini sifatnya itu maya. Apa itu? Misalnya chattingan, terus juga saling teleponan gitu ya. Walaupun dia berada di tempat yang saling berbeda, tapi mereka dalam satu tempat maya yang sama seperti itu. Nah, hal ini juga sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena seperti yang disampaikan tadi, amal yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan belum tentu diterima sebagai amal yang menghasilkan pahala secara sempurna, namun khalwatnya itu sudah dicatat sebagai dosa yang sempurna di sisi Allah. Maka jangan sampai gitu ya, kita melakukan puasa ya itu hanya sekedar menahan atau mendapatkan haus dan laparnya saja, sedangkan pahalanya kita tidak mendapatkan. Malah yang kita dapatkan adalah dosa. Seperti yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Nah, nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi seperti ini. Nah, kita bisa mencontoh bagaimana para orang-orang soleh, para sahabat terdahulu ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Mereka sangat luar biasa bergembira, mereka sangat luar biasa bersemangat, mereka sangat luar biasa memaksimalkan amal ibadah mereka. Ya, di antaranya mungkin ketika bulan Ramadan datang, mereka semakin giat untuk bersedekah. Ketika bulan Ramadan datang, mereka semakin giat untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Ketika bulan Ramadan datang, mereka semakin banyak melaksanakan qiyamul lailnya dan lain sebagainya. Hal ini tentu bernilai positif dan sangat baik jika kita bisa mengikuti yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Mengapa mereka bisa bersemangat sangat luar biasa ketika menyambut bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah mereka paham bahwa di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dimana pahalanya itu akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya yang sedikit itu akan bernilai banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat sunnahnya ya, terus bacaan-bacaan Al-Qur'annya yang mungkin cuma sedikit bagi kita, tapi ketika dibaca atau dilakukan di bulan Ramadan itu bernilai yang sangat luar biasa karena dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita bisa mengikuti bagaimana para sahabat dan para orang-orang saleh terdahulu menyambut bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah. Dan jangan sampai bulan Ramadan ini kita lalui dengan biasa-biasa saja ya. Jangan sampai kita lalui dengan jangan sampai kita rugi ketika melewati bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita hanya mendapatkan haus dan laparnya saja. Yuk, mari kita maksimalkan Ramadan kita. Semoga segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.